Ada nggak kisah alam merespon kejahatan manusia? Udah banyak contohnya, udah banyak kasusnya. Aku nggak kepengen ada terulang lagi Fir'aun di Indonesia. Ada kemungkinan ada public figure lain? Ada dong, cara ngabisin duit segitu banyak itu nggak gampang. Yang satu dari empat itu aku yakin dia mau kesebut. Mungkin inisialnya C. Nyebut juga takut gitu ya? Nyebut inisial S juga takut. Aku bilang dia bukan pendakwah sih. Dia selebriti yang sok-sokan mengedakwah. Karir keartisannya gimana? Udah selesai dari lama. Dipancung satu keluarga mati. Penunggu Gunung Kawi mampu nggak menghadirkan 271 triliun? Penunggu Gunung Kawi mampu nggak menghadirkan 271 triliun? Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, kita lagi resah, lagi emosi, lagi kecewa tentang korupsi timah ya. Yang menjerat Harvey Muiz. Angkanya fantastis, 271 triliun. Wow. Ya kan? Pertama, kaget nggak Ki dengar ini akhirnya keluar? Angka ini akhirnya keluar dan kasus ini akhirnya terungkap. Kalau kasus korupsi sih di Indonesia udah kayak berita tahunan lah ya. Pasti banyak banget. Cuman angkanya yang bikin aku anjir, 271 triliun. Nggak bisa aku bayangin duit segitu. Nggak cukup kita ya. Hayalan kita pun nggak akan sampai ke sana ya. Nggak sampai. Bisa cerita sedikit soal timah? Dari mulai penambangannya, dari mulai kerusakan lingkungan, dari mulai cuan yang bermain di sana. Kiatmo, apa yang Kiatmo lihat dari masalah ini? Ya, timah ini adalah salah satu tambang unggulan di Bangka Belitung. Banyak banget timah yang dulunya adalah logam yang benar-benar diperlukan sama manusia. Lama kelamaan udah turun lagi nilainya timah. Udah turun, masih dikorupsi, dan yang namanya nambang logam itu bukan salah satu hal yang simpel, karena pasti terlibat banyak logam berat di situ yang pasti merusak lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penambangan yang dikelola udah sangat baik aja, PT Timah yang terlibat korupsinya ini, direkturnya yang terlibat, mantan direkturnya. Kemudian ini kelolanya udah baik ya. Ternyata mereka korupsi sangat melibatkan penambang-penambang liar. Yang dimana penambang liar ini nggak ada tanggung jawabnya sama alam. Akhirnya yang terjadi adalah beberapa orang kayanya minta ampun. Kaya banget sampai bisa beli jet pribadi. Sampai bisa jadi duta Ferrari dari Roma langsung. Sekaya itu. Dan masyarakat yang ada di sana menerima ketanggungan kerusakan lingkungan seperti itu. Rezekinya nggak kebagian? Ya kita cek aja masyarakat Bangka sekarang seperti apa. Masih memprihatinkan lah kalau dibandingin. Belum ada survei yang membuktikan masyarakat Bangka nikah di Disneyland? Belum ada sama sekali. Nikah di Disneyland, ngebooking Disneyland, beli jet pribadi, punya Rolls Royce. Sementara orang yang mengeruk tanah Bangka, kekayaan Bangka sudah memiliki itu semua. Udah punya itu. Private jet cuma buat anak ulang tahun, anak kecil ulang tahun. Wih, sekaya apa itu? Kayak bicara soal kaya. Tentu semua orang nggak mau ada yang jadi miskin. Banyak cara menuju kaya. Ini kan cara menuju kaya juga, Ki. Ya. Ini cara menuju kaya yang sengklek banget lah kalau menurutku, karena mereka punya skill dan mereka punya posisi di situ. Dan ini siasatnya ngeri loh. Ini orang berani loh. Si Harvey Muiz ini. Oh ya, kita sebut aja karena sudah jadi tersangka. Udah jadi tersangka. Nggak fitnah ini. Ini orang pinter banget, berani banget. Dia bisa berkolaborasi dengan mantan direktur PT Timah. Yang kemudian berkolaborasi lagi sama penambang-penambang liar. Kemudian yang diselewengkan dana CSR. CSR ini kan
company social responsibility untuk masyarakat sekitar seharusnya. untuk masyarakat sekitar. Mana ada masyarakat yang kebagian? Alih-alih masyarakat kebagian, udah di markup, nilai timahnya itu di markup dari penambang liar itu loh, dibeli mahal itu loh. Uang masuk ke kantong pribadi, masyarakat yang ada di sekitar nggak karu-karuan hidupnya. Terus mau sok happy gitu, mau sok happy di atas penderitaannya orang-orang itu. Apalagi ini kan buat apa namanya social responsibility ya. Menurut data korban-korban yang dari tambang-tambang liar itu kan ada ininya ya, lubang-lubang tambang yang nggak ditutup itu ya. Itu kan masih mengandung logam berat. Itu 168 orang meninggal dunia kecemplung di situ. Wah anjir, 100. Berarti itu lubang ditinggal gitu aja tuh. Ya udah, nggak diurusin. Setelah dikeruk tinggal gitu aja kan. Nggak diurusin. Sama sekali nggak ada tanggung jawabnya baik secara moral. Ya, aku nggak tahu lah ya gimana pola pikirnya orang yang udahlah biarin aja nanti juga. Kok tega gitu loh. Itu yang bikin aku oke lah, setiap korupsi itu memang menyebalkan, tapi yang seperti ini namanya kan korupsi ya, extraordinary crime. Itu kejahatan luar biasa. Berarti hukumannya juga harus luar biasa. Harusnya hukumannya sangat luar biasa. Alih-alih mereka mengeruk kekayaan alam di situ ya, duitnya masuk ke mereka sendiri. Ingat, duit masuk ke mereka sendiri. Mereka ini siapa? Ya yang terlibat gitu ya, yang terlibat di dalam korupsinya itu. Orang yang lainnya cuma bisa nonton, melongo, dan iri dan dengki. Iri juga kayaknya nggak sampai, Ki. Nggak sampai. Kalau masih ratusan juta, ya masih oke lah. Triliunan gitu ya. Aduh, ratusan juta bukan levelnya mereka lah. Ki, mungkin nggak sih Ki, Harvey Muiz ini apa ya? Ya dari sudut pandang Ki Atmo gitu ya. Memilih jalan ini memang untuk memperkaya dirinya, karena kan ada beberapa orang yang kerja keras di jalan yang benar, ada yang pesugihan, ada yang seperti ini. Mungkin nggak ini jalan yang dia pilih atau dia kejeblos di sini? Dipilih lah, kalau sampai segitu banyak dipilih lah. Nggak mungkin kejeblos ya? Nggak mungkin. Itu apa namanya? Mens rea, permufakatan jahat. Iya. Pengennya udah memperkaya diri sendiri, nggak mungkin seperti itu. Terus aku juga mau bilang ya, ini parahnya nih, duit 271 triliun ini bukan nilai yang ada duit kotak 271 gitu, bukan seperti itu. Ini adalah nilai kerugian negara dalam bidang lingkungannya doang ya. Nilainya apakah bisa lebih dari itu? Waduh, ya nanti kan banyak ya. Betul. Banyak orang-orang yang udah pinter ngitung lah. Para penyidik itu pinter ngitung. Kalau nilai kerugiannya negara di sektor lingkungan aja segitunya, nanti kita akumulasikan lagi sama nilai perdagangannya lah, nilai kerugian negara karena markup-nya lah, nilai sosialnya lah. Nilai wah, berapa duit itu? Gila. Kan kita mengenal hukum tabur tuai ya, Ki. Kan kita mengenal hukum tabur tuai ya, Ki. Apa yang sudah dilakukan Harvey Muiz terhadap tanah Bangka akan berimbas ke dia nggak? Menurut pandangan Ki Atmo sebagai orang yang mengerti tentang ya mau nggak mau saya sangkutkan ke dunia supranatural. Ada nggak Bang efeknya ke dia? Entah mungkin alam merespon, ya kan, bahwa alam sudah dirusak, lo nggak tanggung jawab sama gue, atau ada kayak biasa terjadi kayak gitu nggak sih? Ini udah salah satunya di mana dia akhirnya terlibat kasusnya segala macam. Kita perlu ingat di Bangka, Belitung dan lain sebagainya, di sekitar situ itu juga ada makamnya para keturunan Majapahit di situ. Itu tanah yang sudah mereka janjikan bahwa ini tanah buat anak cucuku, bukan sekedar tanah buat 1-2 orang. Termasuk yang ada di bawahnya, di dalamnya kan ya? Pasti dengan hasilnya dan segala macam. Ini nanti nggak bakalan berhenti sampai di sini, masih bakalan banyak menyeret orang-orang yang memang terlibat. Wah, bakalan diambil semua lah, nggak bakalan selesai. Alam ya yang bicara. Iya. Sepengalaman Ki Atmo, ada nggak cerita atau ada nggak kisah alam merespon kejahatan manusia? Oke, banyak. Kalau alam merespon kejahatan manusia ini banyak sekali. Salah satu contohnya kalau
ada gejolak sosial atau gejolak perpolitikan segala macam, nanti ada tanda-tandanya loh dari beberapa gunung, lautan segala macam. Nah, kita nggak bicara ini sebagai klinik, ini adalah pertanda alam merespon sebenarnya. Alam meresponnya seperti ini. Ini harus dibaca oleh orang-orang yang paham seperti itu. Dalam agama Islam itu diajarkan loh cara membaca tanda-tanda itu. Iqra yang turun itu kan ayatnya Iqra. Kalau kita harus membaca apa? Bukan membaca Al-Quran. Pas waktu itu kan Al-Qurannya belum ada. Nah, kita harus membaca apapun itu, kita harus selalu waspada, bertakwa. Kita waspada lah. Ada apa ini? Dan buat orang-orang yang ada di posisi-posisi decision maker yang punya power untuk mengambil atau memanfaatkan keuntungan pribadinya dia. Tolonglah, hati-hati. Udah banyak contohnya, udah banyak kasusnya. Aku nggak kepengen ada terulang lagi Fir'aun di Indonesia. Ditelan laut. Itu. Bisa jadi Harvey Muiz ditelan galian timah. Itu film azab itu. Itu film azab yang ada di salah satu TV itu. Tapi kan Iya. ya kalau Allah berkehendak ya. Ada koruptor. Hah? Terkenal koruptor banget. Makamnya di Jeruk Purut. Hah? Makamnya di Jeruk Purut. Ini kalau Aneh deh, koruptor terkenal, seolah-olah orang hebat gitu. hebat korupsinya. Inisialnya SB. Inisialnya SB. Pas waktu dimakamin tuh kita cek kesaksian warga sekitar sama orang-orang yang datang di pemakamannya seperti apa. Mau kayak gitu. Yakin mau kayak gitu. Ih, serem. Kejahatan seperti ini tuh bukan kayak orang nyopet ya, Ki. Ya. Copet tuh paling 1, 2, 3, 4, 5 orang, terus selesai. Ya. Ini tuh lingkaran iblis. Banyak orang terlibat. Malah kabar-kabarnya menyeret beberapa orang lagi selain Harvey Muiz, Helena Lim, malah ada beberapa selebriti. Nah, Ki Atmo melihat kemungkinan ini gimana? Sangat mungkin sekali. Yang bisnis kan cuman Harvey sama Helena, apa hubungannya sama selebriti? Nah, kalau kita bicara Sandra Dewi, dia karena istrinya, ya kan? Maksud saya orang yang masuk dalam lingkaran ini nih. Oke. Emang ada kemungkinan ada public figure lain? Ada dong. Cara ngabisin duit segitu banyak itu nggak gampang. Bisa jadi. Ini yang banyak terjadi di Indonesia ya. Adalah TPPU namanya, tindak pidana pencucian uang. Diarahkan kemana kan kita nggak tahu. Coba aku habis maling duit 1M ini. Aku punya duit nih buat usaha. Oke. Buat usaha apa? Bikinlah nih modalnya. Nanti kasih aku. Balik aku ya. Gitu. Balikin aku gini segala macam. Aliran dana ini makanya kenapa orang korupsi pakainya cash-nya. Ya. Biasanya kan gitu kan. Jadi alirannya putus ya? Putus, nggak ketahuan. Karena yang beredar fisiknya. Ya. Tapi penyidik-penyidik itu pinter. Makanya kalau ada aliran dana, entah itu ribet ya, maksudku ribet itu transfer ke sini, terus habis itu dibagi, terus habis itu kumpulin lagi, ditransfer ke sini lagi. Aliran dana seperti itu atau aliran dana yang fisik, cash, tunai, itu pasti karena kesaksian orang-orang ini, mereka pasti dicecer dong. Oh iya, ini kemana? Nah, duit kemana? Siapa aja yang terima duitnya? Kalau apalagi si Harvey Muiz sama Helena Lim, ini kan Harvey Muiz suaminya Sandra Dewi, ya. Gaulnya sama seleb. Ya. Helena Lim juga gaulnya sama seleb. Ya. Kalau mereka gituin temennya mereka gimana kira-kira? Nah, yang menarik setiap kali ngobrol sama Ki Atmo adalah karena kan Ki Atmo ini paham supranatural ya. Ada nggak di pikiran Ki Atmo, oh yang kena nih ini nih mas, kayaknya yang bakal kesangkut ini nih mas, ini yang saya selalu tunggu dari Ki Atmo. Yang tadi kan bilang ada, ya mungkin ada 1-2 seleb yang mungkin kesangkut di kasus ini. Bocorannya gimana Ki? Karena beberapa waktu lalu meski sudah diklarifikasi Raffi Ahmad pernah disebut-sebut, ya kan? Terus siapa yang punya showroom mobil tuh? Koriki. Itu juga pernah disebut-sebut, tapi sudah diklarifikasi enggak. Nah, kira-kira siapa yang bakal tersangkut? Aduh, terbawa-bawa di kasus ini. Kebawa ya, serem ya. Siap-siap kebawa, namanya disebut, masuk ke media. Ya. Ini kemarin udah dibocorin sama teman-teman kita juga. Inisial aja deh.
Udah aku ragu emang ngomongnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa. Yang satu dari empat itu aku yakin dia mau kesebut. Itu mungkin inisialnya C. Silahkan tebak C siapa. Dan dia bakal jadi heboh juga. Heboh. Cuman nanti ini beda sama kemarin si Sandra Dewi yang datang dengan hai gitu. Iya. Wah ini nanti datangnya gini. Tungguin ya. Bener ya? Iya. Gesturnya udah ditiruin sama Ki Atmo loh. Datang dengan muka malu. Iya menutup pasti ya. lah. Beda lah. Si C ini ya. Iya, karena itu nanti dia nggak mau terekspos media banget. Tapi mau nggak mau dikejar. Ya pasti dikejar. Sebenarnya ada satu lagi, cewek lagi. Cuman aku nggak yakin nih. Si C tadi cewek cowok? Jangan, ntar ketahuan. Baik tunggu aja datangnya begini. Ya, nunggu aja yang gitu. Ada satu lagi yang cewek. Tapi nanti kalau si yang cewek ini itu mungkin nggak sepecah yang sebelumnya, nggak sepecah yang Si C. Sandra Dewi dulu lah. Tapi ya udah pasti ada lagi yang kelibat cewek sih. Di kasus ini banyak yang bilang bahwa Helena Lim itu receh, Ki. Keset. Oke. Di dasar banget nih. Yang duduk di tahta siapa, Ki? Aku setuju sih. Apa tuh? Aku setuju kalau Helena Lim ini cuman ya yang kelihatan cuman gitu doang. Salahnya dia adalah terlalu Kelihatan. ya kan. Dari mana nih duit? Iya. Terlalu kelihatan. Tapi dia yang gitu aja receh. Iya. Yang duduk di atas siapa? Yang duduk di atas kita bisa bayangkan seolah-olah duduknya. Bangkunya enak banget. Dia Emas bisa pantau semua. Iya. Emas semua. Ngomong apa aja jadi karena dia mengendalikan dana yang besar sekali. Dan dia, orang-orang seperti ini, orang-orang yang ada di level-level atas seperti ini. Mereka mungkin 10% orang atau mungkin kurang lah ya, 5% manusia yang mengendalikan semua populasi yang ada di Indonesia. Itu benar-benar orang yang kayaknya, aduh, nggak bisa bayangin sih. Nyebut juga takut gitu ya. Nyebut inisial S juga takut aku. Aku tahu satu inisial ini orang kaya banget, tapi nggak apa-apa. Aku sebut inisialnya, ini bukan orang yang terkenal. Karena kebanyakan orang-orang yang benar-benar seperti itu, Pak, sorry ya Pak, itu mereka hidupnya, ngeri banget, serius beneran. Mereka jauh dari media. Berarti yang nampak tiap hari itu cuma nilai segitu aja masih begini ya? Nah itu yang disebut sama teman kita itu, rekan kita itu keset. Itu kalau kita wah Tuhan, Fir'aun yang ngaku Tuhan. Jadi ya. kita menertawakan kemiskinan kita. Iya. Nah terus yang menjadi penasaran adalah ternyata tidak hanya public figure yang sempat dijadikan bahan omongan. Ada tokoh lah, sosok pendakwah gitu, yang belakangan ini cukup pernah terlihat kekayaannya luar biasa. Oh, Ustadz S lagi. Iya lagi. Iya. Dingin ya S ya. S. Buka puasa pakai apa? S. Itu menurut Ki Atmo keseret. Ya. Aku bilang dia bukan pendakwah sih. Dia selebriti yang sok-sokan ngedakwah. Karena dulu rumornya ngundang dia berapa? Gocap. Oh iya. Mahal. Ada red cardnya, ada ridersnya segala macem. Ya kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu pendakwah ini dapat aliran dana apa enggak. Karena yang pasti kan lagi diselidiki juga kan. Iya. Kasusnya lagi diselidiki. Maksudnya kasus korupsinya lagi diselidiki kan. Entah nantinya nyangkutnya kemana kan perkembangan ya. Ya siapa tahu. Titip dong buat anak-anak atau buat amal segala macem. Duit apa ini? Ya udah terserah, pokoknya ada nanti duitnya. Ini bisa kena nggak kira-kira? Bisa dong. Aliran dana paling nggak dimintain keterangan. Bisa ya. Paling nggak dibuat repot lah. Ya, pasti repot. Tapi nggak apa-apa lah ya dia repot. Orang mobilnya bagus, rumahnya bagus. Saya nggak kenal ya. Ki Atmo yang kenal. Katanya sih. Saya nggak kenal. Nah, Ki, sebenarnya cara menjadi kaya itu, katakanlah ingin menjadi sekaya ini nih, punya duit 271 triliun. Ya. Dengan cara yang benar tuh ada nggak sih?
atau kita harus ke Gunung Kawi atau gimana? Penunggu Gunung Kawi mampu nggak menghadirkan 271 triliun? Iya makanya ini plot twistnya ya. Kalau orang-orang bilang ada tempat pesugihan di sini segala macam, Gunung Kawi sama duit 271 triliun itu mungkin kebeli tanahnya. Oh berarti kita nggak perlu datang ke sana? Oh kita bawa Justru Gunung yang Kawi. Urukso datang ke kita. Gunung Kawinya kita pindah ke halaman rumah. Itu dia. Sorry ya buat para warga-warga Gunung Kawi karena aku tahu harga tanah di sana gimana. Nah, nanti karena ada satu tempat, satu situs ini dibeli sama orang kaya banget di Bogor. Nama situsnya aku sebut aja nama situsnya. Kalau dulu nama situsnya situs Kalijodo di Jembatan Merah Megamendung Bogor. Itu ada 2 pertemuan arus sungai. Dulu kita pakai pertemuan sama orang-orang spiritual. Dibeli pengusaha alat elektronik, alat berat dan ya kalian pasti tahu lah. Inisialnya cut aja lah nanti, disensor aja. Inisialnya Master. Dibeli sama dia. Jadi itu tempat keramat. Nggak tahu gimana caranya. Itu kepala desanya yang jual aku yakin. Terus pas kita mau liputan ke sana, di stop. Tunggu. Ini Udah punya orang nih. Udah punya orang nih. Gimana? Ini tanah desa, ada pelangnya. Ternyata pelangnya udah dicopot. Ada polisi datangin kita lagi syuting. Wah, hadepin polisinya. Kenapa Pak? Ini aku perasaan dulu gini segala macam. Ada pengelolanya juga kan di situ. Coba yang dulu ngelola di sini gimana? Bla bla bla. Akhirnya, padahal itu salah satu tempatnya Pak Harto itu. Tempatnya Pak Harto ke situ. Orang Kuncennya aja dulu. Salah satu tempat situs bersejarah, situs spiritual kalau aku bilang. Itu yang juru kuncinya itu Jenderal TNI. Juru kuncinya benar-benar Jenderal TNI. Dan akhirnya sekarang jangan gara-gara cuman apalagi orang-orang kaya yang hasilnya korupsi seperti ini. Jangan gara-gara uang seperti itu nanti kita udah nggak bisa datang ke tempat-tempat seperti itu. Karena lagi. dibeli sama mereka. Dibeli sama mereka. Masuk Gila. area Gunung Kawi dibeli. Oh ya nanti bisa dibeli juga kan repot ya. Mana lagi orang mau cari pesugihan? Iya. Repot kan. Soalnya ada beberapa tempat, ternyata nggak cuma tempat itu, beberapa tempat udah, oh ini sekarang udah dibeli sama orang, oh ini sekarang udah dibeli sama orang. Lah gimana ceritanya? Ntar yang soal Bogor itu aku tanyain sama temanku anak Bogor. Ada temanku anak Bogor, tanyain nanti. Tanyain, pokoknya yang punya master yang beli. Nah, ini kan masih rangkaian kejahatan ya. Mau nggak mau rangkaian kejahatan karena sudah jadi tersangka. Iya kejahatan banget. Ini dari 2015 loh. Kenapa baru meledak sekarang? Ya, kalau aku bilang ya gara-gara itulah. Tersistem banget nih. Terstruktur rapi gitu. Kalau aku bilang ini karena ada harga, ada rupa ya. Betul. Betul. Karena harganya gede jadi semua bisa di cover gitu. Bisa di cover. Kalau dari dulu terstruktur dengan rapi itu pasti lama loh ini. Ini bukan 1 tahun 2 tahun. Biasanya kalau orang korupsi itu kasusnya Edi Tansil aja nggak lama kan itu 3 tahun, bam. Terus kalau ini kan lama. Sebenarnya sudah rapi, sebenarnya sudah terstruktur dengan sangat rapi. Karena ya semakin sedikit yang tahu semakin bagus kan. Semakin sedikit yang tahu semakin bagus. Tapi ya pasti ada lah orang-orang yang mencium gelagatnya. Karena nggak kebagian. Sebenarnya ya ada sih gitunya ya. Mungkin ada gitunya. Terus nggak kebagian, itu tuh kayaknya nggak bener tuh beli pesawat. Itu kayaknya beli mobil-mobil mewah. Terus ini orang sukanya flexing. Udah rumahnya paling gede di salah satu perumahan elit. Terus habis itu hartanya kayak gitu. Terus ada salah satu lagi, dia kan sering pamer outfit tuh dulu. Ya. Sering pamer outfit. Baju harga sekian. Kalau ini 35.000. Jam tangan 15.000 ya kan. Nah kalau yang dipakainya dia harganya udah ratusan juta, apalagi MM-an. Ya wajar dicurigai. Ingat ya kata pakar hukum Firman Chandra kemarin? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul. Nggak mungkin ada kejahatan yang sempurna, nggak mungkin. Karena emang serapi-rapinya kalau orang bilang bangkai ya udahlah bangkai. Tapi ini korupsi anjir. Ini korupsi duit 271 M siapa yang nggak cium? Korbannya se-Indonesia itu. Se-Indonesia Raya. Ini sebuah skenario yang gagal atau bam gitu tiba-tiba atau memang digagalin orang nih terus skenario-nya hancur-hancuran kayak gini?
Atau ini plot twist sebenarnya? Ini Ternyata ini memang sengaja dibuka, bam, untuk menutupi yang Mas taruh di sini. bisa jadi. Bisa jadi ini kasus sengaja dibuka orang-orang tertentu untuk menutupi kasus yang lebih besar mungkin. Atau salah satu orang yang terlibat di situ ini terlalu bodoh, aku bilang. Terlalu bodoh karena dia mau masuk circle yang sebenarnya bukan tempatnya dia. Oke, aku sepakat tuh. Karena banyak orang yang salah masuk circle. Itu dia. Levelnya baru level 7, dia masuk circle level 16. Iya. Nggak kekejar itu. Enggak kejar. Apalagi kemarin ada sempat apa namanya podcast yang di take down. Gara-garanya dia flexing di situ. Wah, bukan teman kita. Langsung gitu. Nah, dari serangkaian ini semua akan ada kejutan nggak ke depan? Iya, itu tadi ya yang aku bilang ya. Pertama sih yang ini. Nah. Ya itu kejutannya nama-nama yang apa namanya, nama-nama yang terlibat ini nanti, masa sih? Oh ternyata caranya orang ngumpetin duit kayak gitu. Oh caranya orang cuci uang kayak gitu. Ternyata memang seperti itu. Bakalan banyak membuka, banyak memberikan referensi dan insight ke kita. Oh ternyata gitu ya, seperti itu. Jangan ditiru, diapalin aja, diapalin. Nanti pokoknya kita patut dong mencurigain orang yang tahu-tahu perasaan dulu nggak kaya deh, kerjanya juga gitu-gitu aja. Kok sekarang tahu-tahu dapat duit segini dari mana? Gitu. Wah, itu harus benar-benar kita pertanyakan. Jangan-jangan duit kita yang kepakai sama mereka. Ya bukan jangan-jangan lagi lah. Ya, di antara 271 triliun pasti ada duit saya di situ. Iya. Nah terus untuk hukuman yang paling pantas apa? Mengembalikan kerugiannya deh. Boleh nggak saya datang ke rumah istrinya gitu? Duit gue nih, ada bagian duit gue nih gitu. Kalau aku bilang aku mau gitu, ayo kita ke sana yuk. Se-Indonesia tapi datangnya. Iya, se-Indonesia. Duit gua ada loh di situ gitu terus kan. kita ngambil pocelan dindingnya gitu ya. Figura lukisannya gitu. Iya. Waduh, Gimana lagi cara mengembalikan kerugian negara segitu ya? Oke lah, satu keluarga anggap isinya 10 orang. Satu keluarga besar. Jual ginjalnya satu-satu, kebalik nggak? Kebeli nggak? 271 triliun. Iya, kebeli nggak kira-kira? Jual ginjal yang paling gampang, atau jual ginjal aja nggak kebeli kan? Nggak kebeli. Terus mereka mau kerja apa? Mau kerja paksa. Berapa sih nilainya kerja paksa? Apa namanya? Nilainya kerja paksa di Indonesia? Suruh cocok tanam paksa, nggak bisa juga. Suruh ngampok negara lain, bisa nggak kayak gitu? Ya gimana? Mengembalikan duit 271 triliun. Coba kalian yang nonton video ini kasih aku ide atau kasih kita pandangan gimana sih ngembaliin duit 271 triliun. Kalau enggak komen juga, selain kasih ide gimana ngembalinya, komen juga apa yang akan kalian lakukan kalau punya duit 271 triliun. Senang-senang naik haji paling Kan nggak bisa habis. iya. Mau naik haji tiap hari 4 kali loh. Makanya palingan orang-orang kita kebayangnya kalau punya duit segini kenapa mau ngapain? Paling ya naik haji, beliin rumah orang tua. Paling kan sesimpel itu. Ini 271T, coba ngayal di kolom komen. Terus kalau hukum positifnya sedang berjalan ya, sekarang sedang di Kejaksaan Agung. Istrinya juga Sandra Dewi sudah dipanggil. Orang melihat pasangan itu, kita langsung saja merujuk pada pasangan Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Okay. Orang melihat pasangan itu sebagai pasangan ideal. Ya. Kaya, bahagia. Nah, sanksi sosialnya seperti apa? Iya ya, idaman ibu-ibu banget. Kaya, bahagia, Ganteng, rukun, ganteng, cantik, dan korupsi. Komplit banget anjir. Itu kan ngeri anjir. Itunya loh korupsinya itu loh yang bikin kita jadi ya elah ternyata gini. Oh, kalau kalian suka berderma ngasih orang jadi sinterklas lah ya, Iya, bagi-bagi rezeki. Ada ungkapan dia suka nolong orang secara luar biasa. Iya, ya pantes. Orang duitnya nggak mikir. Coba kalau kita cari duit susah segala macem, terus Kiatmu kali, kalau aku enggak sih. ya aku cari duit susah, terus habis itu ada orang datang sama aku, tolong dong bantu segala macem. Aduh, gimana ya? Besok kalau aku bantu dia bisa makan nggak ya? Ya udahlah kita bantu. Tuh. Kalau dia mikir kagak, ini duit siapa? Udah gak jelas, sikat. Ini aku masih ngasih kamu duit 100 juta juga nggak apa-apa nih, makan duit kayak gitu kan masih santai. Besok datang lagi nggak apa-apa. Besok datang lagi nggak apa. Itulah makanya orang Islam itu
di salah satu mazhab memang harus kaya Ya, supaya bisa bantu. supaya bisa bantu. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, dagang segala macam. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Jangan korupsi. Kalau korupsi kayak gini, anjir. Kalian nggak takut apa disumpahin orang satu Indonesia Raya? Oke, soal sosial Sandra Dewi. Hah? Karir keartisannya gimana? Udah selesai dari lama. Oke, karir kebintangannya gimana? Katakanlah dia tidak jadi artis, tapi kan orang tetap melihat dia sebagai bintang. Iya, Meredup, hilang. ya gini aja lah. Kan ini tergantung orang-orang seperti kalian juga yang apa namanya? Yang menilai mereka ya? Menilai mereka, suka nonton segala macam. Jangan gampang tersilapkan lah sama hal-hal yang seperti itu. Jangan gampang, wah seperti ini. Nih lihat nih contohnya seperti ini. Kalau udah seperti ini kalian mau apa? Mau hujat, sumpahin, doain yang jelek. Jangan dikasih apa ya? Jangan dikasih celah buat ini korupsi loh, guys. Ini korupsi, extraordinary crime. Masa kalian mau lupain, mau maafin semudah itu? Ini kalau di negara RRC di Cina dipancung satu keluarga mati. Berarti nunggu dipancung? Nggak bisa di sini. Di sini nggak tahu lah seperti apa. Oke. Banyak lembaga anti korupsi di Indonesia kan? Kejagung yang kebetulan mendobrak kasus ini. Dukungannya Ki buat Kejagung? Bagus Kejagung, bagus banget. Aku respect, hormat banget. Ayo KPK jangan sampai kalah. Kan kemarin KPK juga ada goncangan di situ lah tentang pimpinannya segala macam. Ayolah, aku semangat banget kalau kalian habis-habisin koruptor karena aku sangat berterima kasih sebagai warga negara. Tolong habisi itu koruptor, tolong. Pokoknya lembaga-lembaga anti rasuah, lembaga-lembaga anti korupsi. Tolong ya, kita masyarakat Indonesia, pekerja-pekerja yang ada di Kejagung, yang ada di KPK juga, mereka masih ada juga yang apa namanya, aduh ini bayar ini gimana, aduh bayar ini gitu gimana. Tahu kan kasus-kasus ini nggak kecil, duitnya gede banget. Itu kalau nggak dirampok sama koruptor-koruptor itu kita kayaknya bisa lebih makmur deh. Ngomong dong Bung Harvey Muiz. Kasar aku ntar ngomongnya. Jangan kasar. Jangan kasar ya. Sarkas aja ya. Oke. Gini aja, om para koruptor, apalagi Om Harvey Muiz, kalau kemarin kan punya akal buat korupsi gede-gedean seperti itu, tolong dong kasih kita ide, tolong kasih akal buat balikin duit seperti itu, memakmurkan masyarakat Indonesia, dapat 271 triliun, gimana caranya? Itu aja tolong, please. Oke guys, ini obrolan orang-orang yang cuma punya duit 300 ribuan. Jadi pasti nggak akan sanggup nandingin yang 271 triliun. Nggak kuat. Tapi apapun inilah kegelisahan kita ya, kegelisahan, kemarahan. Resah lah. Harus balik duitnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, ya kita kawal kasus ini. Ya. Pokoknya apa yang sudah diambil harus dikembalikan. Gimana pun caranya, coba. Kan pinter-pinter. Korupsi aja kasih bisa. Ide ya. Iya. Kasih ide nih buat pemirsa Kisah Dunia Lain. Kasih ide di komen. Gimana caranya ngembaliin duit 271 triliun. Iya. Oke? Sampai jumpa lagi di Kisah dari Dunia Lain. Bunuh koruptor.